Akun Instagram pengamat sepak bola Belanda hilang dalam hitungan menit setelah remehkan timnas Indonesia. Mantan pemain Barcelona sebut supporter di GBK adalah pemain ke-12 timnas Indonesia. Media Belanda tajam sorot naturalisasi berlebihan PSSI. Analis ESPN KS Kwakman kembali membuat pernyataan yang memicu kemarahan warga Indonesia. Ia mengomentari laga Indonesia vs Bahrain yang berlangsung pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025, dengan nada yang meremehkan timnas Garuda. Kwakman, pengamat sepak bola asal Belanda, secara belak-belakan menyebut timnas Indonesia tidak pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut ia lontarkan setelah Indonesia berhasil menang 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam podcast Voetbal Praat, KS Kwakman menuturkan bahwa ia tidak terlalu bersemangat jika negara seperti Indonesia dan Sudan lolos ke Piala Dunia 2026. Kualitas timnas Indonesia saat ini belum layak untuk tampil di Piala Dunia 2026, ujar Kwakman. Tak hanya Indonesia, ia juga menyinggung Sudan dan Selandia Baru dalam komentarnya. Selandia Baru setiap Piala Dunia akan lolos sebab mereka cukup mengalahkan negara-negara seperti Fiji dan Samoa. Padahal, yang istimewa tentang Piala Dunia adalah tidak semua orang berpartisipasi, tambahnya. Mantan pemain NAC Breda dan FC Groningen itu juga mengaku tidak menikmati pertandingan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya tidak merasa senang ketika melihatnya, dan tentu saja mereka akan mengejar impian mereka. Jika mereka berhasil, itu akan luar biasa. Tetapi astaga, kata Kwakman. Ia pun menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan dipenuhi pertandingan yang tidak menarik jika Indonesia, Sudan, dan Selandia Baru lolos ke putaran final. Menurutnya, mereka bukanlah tim langganan Piala Dunia. Pemain Indonesia semua mengalami kram dan tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali. Tetapi tentu saja itu sulit. Dengan perluasan Piala Dunia ke 48 negara, Anda juga mendapatkan negara-negara seperti Indonesia, ungkapnya. Selain itu, Kwakman juga mempertanyakan keputusan FIFA yang memperbanyak jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara mulai edisi 2026. Saya benar-benar mendoakan mereka. Sekali lagi, saya tidak ingin berdebat dengan siapapun. Tetapi jika kita pergi ke Piala Dunia dan menonton oleh Romania melawan Sudan, misalnya, maka saya lebih berharap saya harus bekerja, ucapnya. Netizen Indonesia bergerak cepat. Akun Instagram Kwakman lenyap. Pernyataan KS Kwakman yang meremehkan timnas Indonesia rupanya berbuntut panjang. Tak lama setelah pernyataannya viral, akun Instagram pribadinya mendadak menghilang. Diduga, serangan masif dari netizen Indonesia membuat akun tersebut lenyap dalam sekejap. Namun, aksi Kwakman tidak berhenti di situ. Ia mencoba membuat akun baru. Tetapi fan timnas Indonesia yang terus memantau pergerakannya kembali menemukan akun tersebut dan langsung bergerak cepat menghilangkannya lagi. Ini bukan pertama kalinya netizen Indonesia menunjukkan kekompakan dalam menghadapi kritikan yang dianggap merendahkan timnas Garuda. Seorang mantan pemain Barcelona tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa yang diciptakan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 malam, dukungan penuh dari 70.000 supporter membuat tim Garuda tampil penuh semangat hingga berhasil meraih kemenangan 1-0. Ex-bintang Barcelona tersebut adalah Jordi Cruyff, yang kini menjabat sebagai penasihat teknis PSSI. Sebagai mantan pemain klub raksasa Eropa, ia sudah sering merasakan atmosfer panas di berbagai stadion dunia, tetapi tetap tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap kegilaan supporter Indonesia. Suasana yang luar biasa, tulisnya di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, energi yang ditunjukkan para pendukung timnas Indonesia sangat istimewa. Sepanjang pertandingan, mereka terus bergemuruh, bernyanyi, dan menampilkan berbagai atraksi yang menambah semangat para pemain di lapangan.
Tak heran, performa tim Garuda terlihat begitu berapi-api hingga sukses mengamankan 3 poin penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Cruyff pun menegaskan bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal strategi dan taktik, tetapi juga tentang bagaimana para supporter mampu menjadi faktor pembeda di lapangan. Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki pendukung sehebat ini. Mereka benar-benar menjadi pemain ke-12 yang memberikan dorongan ekstra di setiap momen pertandingan, ujarnya. Tak hanya memberikan apresiasi, Cruyff juga menyebut bahwa atmosfer di SUGBK layak disejajarkan dengan stadion-stadion besar di Eropa, termasuk Camp Nou yang pernah menjadi rumahnya saat berseragam Barcelona. Ia bahkan yakin, jika atmosfer luar biasa ini terus berlanjut, Timnas Indonesia bisa mencatat sejarah besar dengan lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengumpulkan 9 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Tantangan berikutnya sudah menanti, di mana Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di SUGBK. Jika dukungan supporter tetap luar biasa seperti ini, bukan tidak mungkin tim Garuda akan terus melaju dan membawa Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Media Belanda kembali menyoroti tren naturalisasi pemain asal negeri kincir angin ke timnas Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena banyak pemain muda Belanda yang mulai mempertimbangkan opsi pindah kewarganegaraan. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Sonche Hansen, pemain sayap NEC Nijmegen yang juga membela Jong Oranje. Hansen ternyata tak hanya dikaitkan dengan Indonesia, tetapi juga dengan timnas Curaçao. Dalam wawancaranya dengan Mimette Oranje, ia mengungkapkan bahwa Curaçao telah menunjukkan minat besar untuk memboyongnya. Mereka sangat tertarik, dan banyak anggota keluarga saya juga akan senang jika saya membela Curaçao, ungkap Hansen. Sementara itu, media Belanda Voetbal International menyoroti perbedaan pendekatan antara Federasi Sepak Bola Curaçao dan Indonesia. Mereka menyebut bahwa Curaçao belum seaktif Indonesia dalam merekrut pemain diaspora, meskipun beberapa pemain ternama seperti Eloy Roux, Joshua Brenet, dan Leandro Bacuna telah memilih membela negara tersebut. Di sisi lain, Hansen masih menyimpan asa untuk membela tim utama Belanda. Bermain di Oranje adalah impian saya, namun, saya masih harus berkembang lebih jauh sebelum bisa bersaing di level itu, tambahnya. Sindiran pelatih Bahrain. Tak hanya media Belanda, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, juga ikut menyindir maraknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Setiap kali saya menonton timnas Indonesia, selalu ada 2 atau 3 pemain baru, tapi mereka bukan dari Indonesia, melainkan dari Belanda dan Inggris, ujar Talajic dalam konferensi pers. Nama-nama seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi menjadi bagian dari skuad Indonesia dalam laga kontra Australia dan Bahrain. Situasi ini memunculkan pro dan kontra, tetapi di sisi lain, juga menjadi bukti ambisi Indonesia untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya di kancah internasional.